Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Monika dari kelompok 6. Baik, saya akan menjelaskan tentang alga merah atau rhodophyta. Alga merah atau rhodophyta adalah salah satu kelompok alga yang hidup terutama di lingkungan laut, dan ada juga beberapa spesies yang terdapat di air tawar. Alga ini dikenal karena memiliki pigmen khusus, yaitu phycobilin, terutama phycoiprine, yang memberi warna merah dan keunguan. Warna merah ini membantu alga merah menyerap cahaya kedalaman, di mana cahaya biru kehijauan lebih dominan, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan fotosintesis pada kedalaman yang lebih besar dibandingkan alga lain. Nah, bentuk tubuh alga sangat bervariasi, mulai dari mikrokopis hingga bentuk makrokopis yang berukuran besar. Dan ada beberapa jenis memiliki struktur yang menyerupai tanaman berdaun. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Adinda Anissa dan rekan saya Mutia di Berita Terkini. Pemirsa, seorang pengusaha Aceh Besar menggunakan alga merah sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Agar-agar biasa digunakan sebagai bahan makanan, yaitu dikonsumsi untuk cemilan. Hal ini dapat mengembangkan alga merah menjadi suatu bahan makanan yang dapat dimanfaatkan dan dibuat oleh banyak orang karena proses pembuatannya yang mudah dan juga penggunaan modal yang sedikit. Berikut ini kita telah tersambung dengan reporter Cindy di lokasi pembuatan agar-agar. Baik, sekarang saya sudah berada di lokasi bersama Ibu Pipit, pengusaha asal Aceh Besar pembuatan ekstra agar-agar dari alga merah. Jadi bagaimana Ibu prosesnya? Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah umum cara pembuatan agar-agar merah dari alga. Yang pertama itu, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita harus menyediakan bahannya. Yang pertama itu ada alga merah segar dan kering. Yang kedua ada air bersih dan segar. Yang ketiga ada bahan-bahan tambahan seperti gula, santan, buah-buahan, dan bahan lainnya sesuai selera masing-masing. Langkah-langkah umum pembuatan agar-agar alga merah ini terbagi menjadi 6 tahapan umum. Yang pertama itu ada tahap pencucian. Cuci alga merah hingga bersih dari kotoran dan pasir. Jika menggunakan alga kering, rendam dalam air bersih selama beberapa jam hingga lunak. Yang kedua itu ada tahap perebusan. Perebusan alga merah hingga mendidih dan air berubah menjadi warna merah keunguan. Kemudian kecilkan api dan biarkan mendidih selama beberapa waktu hingga ekstra agar-agar keluar. Yang ketiga itu masuk ke dalam tahap penyaringan. Angkat panci dari kompor dan biarkan sedikit dingin. Kemudian saring perebusan merah menggunakan kain saring untuk memisahkan agar-agar dari ekstra sari-sarinya. Kemudian peras ampas agar-agar semua sari agar keluar. Yang keempat adalah tahap pemanisan. Campur gula sesuai selera hingga agar-agar menjadi manis. Kemudian yang kelima adalah tahap pencetakan. Tuang cairan agar-agar yang sudah manis ke dalam cetakan. Kemudian biarkan agar-agar mengeras pada suhu ruangan atau masukkan ke dalam kulkas untuk mempercepat proses pengumpalan. Yang keenam itu adalah tahap penyimpanan. Setelah agar-agar mengeras, keluarkan dari cetakan dan disimpan ke dalam wadah kedap udara dan dimasukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya Ibu, apa saja manfaat agar-agar dari alga ini dibandingkan dengan agar-agar biasa? Baik, beberapa manfaat dari agar-agar alga merah ini. Yang pertama itu adalah kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Yang kedua itu adalah agar-agar dari alga umumnya mengandung lebih banyak mineral seperti iodium, kalsium, dan magnesium yang penting untuk kesehatan tulang, metabolisme, dan fungsi tiroidnya. Yang ketiga itu ada beberapa jenis alga mengandung vitamin A, C, dan E yang berperan sebagai antioksida dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Terima kasih Bu Pipit atas informasinya. Sekian informasi dari saya kembalikan ke studio. Pemirsa, itulah informasi terkait pemanfaatan alga yang digunakan sebagai ekstrak agar-agar oleh pengusaha asal Aceh Besar. Dengan berakhirnya liputan tadi, maka berakhir pula berita terkini hari ini. Saya Mutia dan rekan saya Adinda Anissa pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.